Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Junaidi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana proses penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode skala penilaian atau rating scale method. Sebelum kita masuk pada penjelasan, kita akan coba bahas sedikit tentang penilaian kinerja itu sendiri. Apa sebenarnya penilaian kinerja itu? Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Maka dari itu, suatu sistem penilaian kinerja haruslah mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, penilaian kinerja harus mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Kemudian, penilaian kinerja harus dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan itu sendiri. Kemudian, yang terakhir, penilaian kinerja harus memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Bila ketiga syarat itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan penilaian kinerja yang aktual, yang seharusnya didapatkan oleh tenaga kerja tersebut atau karyawan tersebut. Metode dalam mengukur prestasi kerja itu dikelompokkan menjadi dua penilaian. Ada penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan ada penilaian yang berorientasi pada masa depan. Dari dua penilaian ini memiliki metodenya masing-masing. Metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu diantaranya rating scale, checklist, critical incident teknik, skala penilaian berjangkarkan perilaku, observasi, dan tes unjuk kerja, dan yang terakhir metode perbandingan kelompok. Sedangkan metode penilaian yang berorientasi pada masa depan diantaranya ialah metode penilaian diri sendiri, manajemen by objektif atau MBO, kemudian penilaian secara psikologis, dan assessment center method. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, di sini kita akan coba menjelaskan tentang metode skala penilaian atau rating scale method. Metode ini ialah metode yang paling sederhana dan paling umum digunakan oleh beberapa perusahaan. Mengapa? Karena metode rating scale ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya yang ditetapkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Jadi ada skalanya 1 sampai 5. Metode ini evaluasinya berdasarkan pendapat si penilai sendiri yang umumnya dilaksanakan oleh atasan langsung. Kelebihan dari metode ini ialah tidak mahal, mudah dilaksanakan, dan dapat diterapkan pada karyawan di organisasi yang jumlahnya banyak. Kelemahan utamanya ialah subjektivitas karena hanya dinilai oleh atasan langsung. Nah, berikut dapat dilihat contoh formulir penilaian kinerja. Ini hanyalah contoh. Formulir ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang paling penting, dalam pengisian formulir ini haruslah mengikuti panduan tersendiri. Jadi setiap formulir penilaian kinerja pasti memiliki panduan.
untuk pembobotan nilai berdasarkan kebijakan perusahaan yang bersifat konfidensial. Jadi sangat rahasia sekali. Nah, bila kita lihat dari formulir ini sudah jelas sekali. Yang pertama yang nampak jelas pasti nama perusahaan. Nah, setelah nama perusahaan, maka isian yang selanjutnya ialah identitas dari karyawan atau pekerja yang akan dilakukan penilaian atau evaluasi. Mulai dari nama, departemen, nomor induk, jabatan, dan yang terpenting adalah periode penilaiannya. Periode mana yang akan kita nilai? Karena terkadang perusahaan itu ada yang melakukan penilaian secara quarterly per 3 bulan atau semester per 6 bulan atau ada juga yang per tahun. Nah, di sini kebetulan saya memberikan contoh formulir penilaian kinerja karyawan yang semesterly atau 6 bulan. Setelah identitas dari karyawan di formulir tersebut, ada poin pertama yaitu absensi dan keterlambatan. Di situ sangat jelas sekali. Yang pertama ada sebab dan jumlah hari absen. Berapa kali sakitnya, atau ada izin, atau ada tanpa keterangan dalam 6 bulan itu, maka harus dimasukkan di formulir tersebut. Yang kedua ada keterlambatan. Apakah dia pernah terlambat atau tidak? Berapa kali? Nah, ini yang penting juga. Karena ini bisa membantu dari kualitas si karyawan itu sendiri, apakah dia disiplin atau tidaknya. Datangnya kesiangan atau tidak, pulangnya sesuai atau terlalu cepat. Nah, ini kita isi untuk mendapatkan data sehingga kita bisa memutuskan nanti ke depannya apakah si karyawan ini layak untuk terus bekerja atau berhenti atau dilakukan mutasi dan sebagainya. Nah, di formulir selanjutnya isiannya yang nomor kedua adalah ini penilaian hasil kerja. Nah, di sini ada 12. Masing-masing perusahaan atau tiap-tiap perusahaan itu memiliki aspek berbeda dalam penilaian. Nah, kebetulan di sini saya contohkan ada 12, poin 1 dan sampai poin 9 itu semua level wajib diisi oleh atasannya langsung penilaiannya. Tapi untuk poin 10 sampai poin 12 ini hanya diisi pada karyawan yang level jabatannya memiliki bawahan. Jadi kalau yang tidak memiliki bawahan, maka poin 10 sampai 12 itu tidak perlu diisi. Nah, untuk skalanya itu yang seperti tadi saya udah sampaikan, ada 1 sampai 5 di mana level skala 1 sampai 5 itu bisa dilihat yang skala 1 itu kurang sekali, skala kedua kurang, skala ketiga cukup, skala keempat itu cukup bagus, dan yang skala nomor 5 itu bagus. Nah, setelah kita melakukan isian ini, penilaian ini, maka nanti nilai ini ditotal dan diolah. Dan apabila nilai akhir itu kurang dari 3 atau lebih dari 3, nah itu yang akan menentukan keputusan kita apakah karyawan tersebut layak dipertahankan, lanjut, diberhentikan, dan sebagainya. Ini ada pada isian yang ketiga. Ini rekomendasi ini diisi berdasarkan apa yang terdapat pada poin 2 dan poin 1. Sehingga didapatkanlah rekomendasinya seperti apa. Setelah itu, maka atasan langsung menandatangani bahwa formulir ini sudah sah berdasarkan
atasan langsung. Formulir ini akan lebih sah atau akan sah apabila pimpinan perusahaan sudah menandatanganinya atau menyetujuinya. Atasan langsung ini yang dimaksud seperti HOD mungkin ya, atau head of department gitu, manajer departemennya gitu. Nah, sampai sini yuk kita lanjut untuk coba mengimplementasikan metode skala penilaian kinerja karyawan ini. Bagaimana sih cara pengisiannya sehingga kita dapat memutuskan bahwa karyawan A itu direkomendasikan baik atau tidak. Kita lihat di sini. Ini contohnya diimplementasikan di PT Tekno Sakel Industri. Nah, seperti yang tadi, identitas karyawan yang akan diisi itu harus dicantumkan. Mulai dari nama, di sini namanya adalah Wahyudi AD, departemennya adalah produksi, nomor induk karyawannya 003910, jabatannya sebagai leadership, dan periode penilaiannya adalah Januari sampai Juni 2019, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah semester per semester untuk evaluasi atau penilaian kinerja ini. Setelah ini diisi, maka kita isi berdasarkan data yang terdapat pada mesin waktu kerja kita. Ade Wahyudi ini setelah dicek, ternyata dia memiliki tidak masuk bekerja dikarenakan sakit. Dia ada 3 kali. Kemudian izin dia tidak ada, dan masuk tanpa keterangan pun tidak ada. Kemudian keterlambatan dia tidak pernah. Kemudian datang kesiangan dia pernah 1 kali, dan pulang cepat dia pun tidak pernah. Hasil penilaian di sini dapat kita lihat bahwa kualitas kerja dari Ade Wahyudi itu memiliki skala 5 ya, menurut atasannya. Kemudian kuantitas kerjanya skala 4, inisiatifnya 4, cukup baik, berarti disiplinnya sangat baik, itu nomor 5. Tanggung jawab terhadap pekerjaannya juga baik, kemudian motivasinya cukup baik, kerjasama dan pemahaman terhadap tugasnya sangat baik, penyesuaian dirinya cukup, kepemimpinan karena dia adalah leadership, berarti poin 10-12 itu harus diisi. Kepemimpinannya cukup baik, pemecahan masalahnya cukup, dan pengambilan keputusannya cukup baik. Nah, dari formulir isian nomor 2 ini dapat kita lihat nilai totalnya. Nah, ini seperti misalkan skala 3. Skala 3 ini kita totalkan. Ada berapa? Ada 2. Kemudian C2 ini dikali dengan skalanya itu, skala nilainya itu. 2 kali 3. Jadi dinilai totalnya 6. Kemudian di skala nomor 4 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 20, dan yang kelima ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 25. Untuk nilai total atau nilai akhir itu adalah nilai total dibagi jumlah aspeknya. Didapatkanlah 3,40. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa nilai akhir itu minimal 3, ini dia mendapatkan poin 3,4. Berarti di atas 3. Maka atasannya tersebut berdasarkan dari data ini memutuskan bahwa Ade Wahyudi dapat diperpanjang karena
nilainya baik. Setelah itu, maka yang memberi penilaian menandatangan dan kemudian dikirim ke pimpinan perusahaan untuk disetujui. Demikian kita mencoba untuk memahami bagaimana sebenarnya metode skala penilaian atau rating scale method itu digunakan di beberapa perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Referensi dari apa yang kita jelaskan ini ada di link-link berikut. Bila saudara-saudara mau mengaksesnya, silahkan tinggal klik. Saya ucapkan mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.